Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan lanjut lagi update mengenai on-chain analysis. Sorry buat lo yang sudah request dari kemarin-kemarin, waktunya nggak pas terus. Ya, memang kayaknya memang tabrakan terus sama jadwal lain, dan ada kesibukan lain juga akhirnya baru sekarang kita bisa deliver on-chain analysis yang baru. Ya. Nah, seperti biasa, on-chain analysis sebelum kita mulai, gua akan coba jelaskan sesimpel mungkin apa itu on-chain analysis. Ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena on-chain analysis ini sesuai dengan namanya, dia menganalisa data on-chain atau menganalisa data blockchain. Ya, nah salah satu yang unik dari blockchain teknologi ya, walaupun lagi-lagi nggak semua project sama dan nggak semua project benar-benar immutable ya, tapi kita ambil contoh yang udah pasti aja Bitcoin. Ya, Bitcoin ini terbukti menjadi satu blockchain yang benar-benar immutable. Maksudnya apa? Ya, saat sudah terjadi transaksi tidak bisa diganggu gugat. Kalau kita bahas secara mendasarnya banget, ya, Bitcoin ini atau lebih tepatnya Bitcoin Network adalah suatu open ledger, ya. Ledger ini artinya apa? Kita bisa mengisi pencatatan transaksi, ya, dari A ke si B, C ke D dan seterusnya, ya. Tentunya ini sama dengan ledger yang ada di perbankan, sama kayak lo menggunakan misalkan mobile banking dan lain-lain, ya. Intinya mereka melakukan bookkeeping siapa transfer ke siapa, siapa punya dana sekian besar gitu ya. Nah, tetapi perbedaan mendasarnya apa? Perbedaan mendasarnya Bitcoin Network ini terdesentralisasi. Ya, jadi saat sudah terjadi pencatatan, itu tidak bisa diganggu gugat. Contoh yang paling terkenal adalah transaksi pertama di Bitcoin Network, yaitu antara Satoshi Nakamoto dengan Hal Finney ya. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat. Setelah itu sudah terjadi dan dikonfirmasi ya, sudah terjadi konsensus oleh para miners bahwa itu adalah transaksi yang legit, itu tidak bisa diganggu gugat. Itu akan selamanya menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Nah, ini berbeda dibandingkan dengan perbankan. Perbankan karena datanya, semua bukan datanya lebih tepatnya, kontrolnya, ledgernya ini dipegang oleh mereka, mereka bisa oprek-oprek sendiri. Kayak lu pernah lihat nggak sih tiba-tiba gitu ya, ada data koreksi katanya ya, kata untuk urusan apalah mungkin bunga lah, salah transfer dan lain-lain, perbankan bisa melakukan koreksi. Di Bitcoin nggak bisa ya, Bitcoin Network atau cryptocurrency yang benar ya blockchain yang benar, itu tidak bisa dikoreksi. Saat sudah terjadi transaksi tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu yang membuat data dari blockchain ini jadi lebih unik dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan ledger in general ya. Nah, tetapi data di blockchain ini terlalu banyak dan terlalu random untuk kita bisa cari patternnya. Nah, di sini ada beberapa UI seperti CryptoQuant, Glassnode, dan banyak lagi yang lain yang kita bisa pakai untuk visualisasi data dari blockchain tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue harus ingatkan dulu karena banyak orang yang salah paham. Banyak yang berpikir bahwa, oh, berarti kalau blockchain ini atau kalau kita pakai data on-chain, kita ini memperlihatkan data dari para whales, ya, para bandar nih. Wah, berarti pasti benar dong. Nah, itu satu miskonsepsi yang luar biasa salah ya. Yang pertama, bandar selalu menang itu adalah salah satu pemikiran yang sebenarnya nggak tepat ya. Malah justru on-chain ini membuktikan seringkali bandar juga salah beli ya. Salah beli, salah jual. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya membuat bandar ini bisa cenderung lebih bertahan dibandingkan retail adalah dana mereka besar biasanya. Ya, tapi nggak berarti bandar juga nggak mati. Ada. Dan uniknya karena blockchain ini lo bisa trace semuanya, lo bisa lihat bandar-bandar yang kesannya tadinya luar biasa kaya, tapi karena jual di tempat yang salah, ya udah akhirnya mereka nggak jadi whales lagi begitu. Ya, jadi intinya apa? Intinya jangan berpikir bahwa ini akan menjadi pengganti teknik analisis karena bukan. Ya, tujuan dari on-chain ini adalah menganalisa data di blockchain. Ya, oke. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Bang, kenapa net flow? Kenapa nggak bahasnya outflow aja? Nah, kita langsung bahas aja rumusnya. Ya, rumus net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Ya, artinya apa? Langsung selisih. Jadi kita tahu hari itu lebih banyak orang yang kirim atau keluarkan BTC mereka dari exchanger.
ya. Nah, tentunya seperti yang kita bisa juga di sini ya. Untuk spot exchange, high value mengindikasikan increasing selling pressure. Jadi kalau di sini biasanya kan hijau tuh bagus bullish ya. Tapi kalau hijau di sini, kita ambil contoh di sini ya. Hijau seperti di sini, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang mengirimkan BTC mereka ke exchanger. Biasanya untuk apa? Untuk dijual. Ya, jadi di sini kalau ada candle hijau seperti ini justru indikasinya cenderung bearish ya. Dan kebalikannya, kalau merah seperti ini orang mengeluarkan BTC mereka dari exchanger ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, terutama setelah drop karena FTX ya, sekali lagi cukup menyebalkan ya. Di awal November awalnya sudah bagus ya, 20 ribuan udah stabil, 21 ribu. Lalu tiba-tiba kena FTX, boom, jatuh sampai terendahnya di 15.800. Bahkan kalau sampai weeknya 15.600. Ya, jadi ya otomatis berantakan hanya karena FTX saja. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, cukup banyak orang yang menarik BTC mereka dari exchanger. Tetapi menurut gua untuk alasan yang sedikit berbeda dibandingkan masalah selling pressure atau buying pressure ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini mungkin karena lack of trust. Ya, banyak orang yang menarik BTC mereka dari exchanger karena merasa bahwa ya takutnya seperti FTX lagi. Nah, bisa dibilang ini memberikan satu efek yang secondary di mana harga jadi cenderung stabil setelah itu ya. Banyak yang tarik dari exchanger, artinya selling pressure berkurang di markets ya. Jadi ini membuat harga BTC cenderung stabil. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, pada tanggal 18 November kemarin terjadi satu inflow yang cukup besar. Sebanyak 81.000 BTC masuk ke exchanger dari cold maupun hot wallet. Nah, tetapi setelah dari tanggal 18 November ini sudah 2 hari, belum ada terjadi gejolak di market. Ya, harga masih terus stuck di situ. Nah, ini ada satu probability yang bisa sedikit menyeramkan adalah si Bitcoin ini dimasukkan di sini akan dipakai untuk leverage trading ya atau derivative trading. Nah, itu kita harus geser ke tempat yang lain. Tapi intinya apa? Overall masih cenderung lebih banyak outflow ya, which is okay, quite good. Nah, selanjutnya ini adalah miner ya. Ini versi minernya, itu miner net flow total. Perbedaannya apa? Kalau ini kasarnya ya, untuk yang exchange net flow ini untuk data para retailers dan bandar. Tapi kalau kita ngomongin soal miner, ini hubungannya langsung dengan wallet miners. Ya, jadi wallet ini sudah ditandain lah kesannya wallet-wallet yang memang berhubungan dengan mining pool seperti 1Thash, Mpool, Binance Pool dan seterusnya. Ya, cara kerja sama persis ya, sama-sama net flow, artinya inflow dikurangi outflow. Dan kalau kita lihat di sini ada tren yang cukup mirip ya, tapi perbedaannya kalau para miners itu tidak terjadi inflow yang besar. Jadi setelah drop di sini ya, 2 hari awal sih sempat dia inflow, tapi setelah itu pada tanggal 9 dan 10 November terjadi outflow yang cukup besar. Di sini 1.700-an dan di sini 2.700-an BTC ditarik dari exchanger. Nah, lagi-lagi cenderung mirip seperti di sini ya, cenderung mirip seperti para retailers dan bandar. Nah, sekarang ya, ini lebih mendekati dengan kondisi market sekarang, mereka cenderung flat. Nah, makanya gue bilang nih para retailers para retailers dan bandar tiba-tiba inflow besar di sini sedikit membingungkan. Apakah mereka mau banting harga di futures market atau tidak? Nah, itu nanti kita harus lihat di belakang. Intinya apa? Overall, ya, mereka cenderung lebih banyak outflow, ya, which is quite good dan mengurangi selling pressure, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk net flow dan selanjutnya kita akan bahas mengenai leverage. Nah, biasanya leverage ini yang bisa menambah market cenderung drop parah atau malah bisa menyelamatkan market naik ke atas, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian estimated leverage ratio. Oke, dan sekarang kita akan bahas mengenai leverage. Seperti biasa, leverage ini adalah faktor utama dari cryptocurrency yang sangat volatile ya. Banyak orang berpikir bahwa gara-gara banyak yang beli, banyak whales dan lain-lain. Benar, banyak whales dan lain-lain. Tetapi rata-rata yang membuat market bergerak dengan sangat cepat ke atas maupun ke bawah adalah leverage. Karena lagi-lagi cryptocurrency ini adalah satu market yang masih sangat muda dan bisa dibilang secara regulasi belum terlalu ketat.
ya. Jadi leverage-nya sampai 100x, 200x itu sangat lumrah. Dimana kalau kita bandingkan dengan ya mungkin derivatif market lain seperti saham, indices dan lain-lain itu jauh lebih ketat secara regulasinya sehingga volatilitasnya berkurang. Ya lagi-lagi plus minus, ya plus minus. Nah, tetapi sebelum kita lanjut mengenai si estimated leverage ratio, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor, lalu kita akan langsung balik lagi ke leverage ratio. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer to peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik. Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lu bisa lihat di bawah ya senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance. Penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 BIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 BIDR. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 BIDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Seperti biasa, gue akan coba jelaskan dulu dengan simpel apa ini Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Sesuai dengan namanya adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user secara rata-rata ya. Berarti semakin tinggi, ini semakin besar resiko yang diambil oleh para trader futures ya. Kasarnya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang cukup tinggi. Nah, sekarang yang biasa terjadi di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah short squeeze. Nah, short squeeze ini sering kali terdengar di market, ya bahkan lebih sering daripada long squeeze karena ya orang seneng lihatnya karena harga naik biasanya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang terjadi adalah harga yang meningkat dengan estimated leverage ratio yang turun. Ya, nggak harus sedramatis ini, tapi gua ambil contohnya yang lebih dramatis supaya gampang dilihatnya. Ya. Cara kerja seperti apa short squeeze ini? Simple. Posisi short tentunya adalah suatu selling pressure, ya seperti yang kita tahu. Itu seringkali menahan harga untuk naik ke atas. Nah, pertanyaannya, kalau lu pernah buka posisi short, ya, tentunya pasti ada harga ya short dan long ya tentunya, ada harga likuidasi. Nah, apa yang terjadi saat kena? Tentunya adalah kena likuidasi, makanya namanya harga likuidasi. Nah, saat itu terjadi, artinya selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, harga meningkat. Nah, saat harga meningkat di sini, orang yang tadinya nggak kena harga likuidasi jadi kena. Ya, misalkan si A kena liquid, dia naik. Si B yang harusnya nggak kena liquid, karena harganya naik jadi kena lagi. Si C kena, D kena, dan seterusnya. Akhirnya ini seringkali disebut sebagai short squeeze. Ya, kasarnya apa? Posisi short yang ketekan, ya, dan akhirnya terliquidasi.
Sekali lagi, harga meningkat dan estimated leverage ratio turun. Untuk long squeeze ya, untuk long squeeze literally kebalikannya ya. Harga turun bersama dengan estimated leverage ratio. Ini sama aja logikanya, tinggal yang dibalik saja posisi longnya yang kena. Si A kena jadi turun karena liquid si B. Si B kena C, D dan sampai Z ya, akhirnya sampai turun terus ke bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan itu dua fenomena yang sering terjadi di Bitcoin estimated leverage ratio ya. Nah, sesuai dengan pembahasan terakhir kita ya, gue bilang kita butuh estimated leverage ratio yang jauh lebih rendah. Dan kita bisa lihat di sini akhirnya ada drop yang signifikan. Dan tentunya drop signifikan ini disponsori oleh FTX ya. Lagi-lagi perusak market. Nah, jadi kemarin sudah enak nih, udah lumayan adem nih ya di daerah 21.000. Udah mulai kena bull support band, ya mulai masuk ke range itu. Tiba-tiba kita bisa lihat boom ya. Estimated leverage ratio turun dengan lumayan bersamaan dengan harga yang drop juga. Artinya apa? Yang terjadi adalah long squeeze. Ya jelas berarti posisi longnya terlalu over leverage sehingga saat turun semuanya kebanting dengan cukup parah. Ya, jadi ini dia resikonya trading futures. Ya, dan lagi-lagi kalau lu nggak pakai risk management yang baik ya gitu ya, atau tidak menggunakan risk management yang baik, ya bisa seperti ini, bisa menjadi salah satu korban yang kena long squeeze di sini. Nah, sekarang perkembangannya setelah drop cukup parah, kita bisa lihat di sini dia stabil ya, stabil di ya mendekati juga dengan price action Bitcoin ya. Tapi kalau kita lihat sekarang bahkan sedikit lebih turun. Ya, jadi bisa dibilang nih datanya masih cenderung ini ya, masih cenderung flat. Dan masih ada possibility ini lanjut lebih bawah lagi ya, alias ngeriset karena balik lagi ini siklus baru ya. Jadi hati-hati ya, masih ada probability lanjutan long squeeze. Jadi jangan sampai kalian terlalu over leverage dan pastikan selalu menggunakan SL. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke MVRV ratio. Nah, MVRV ratio ini cara pemakaiannya cukup mirip seperti RSI, tapi ngitungnya otomatis nggak ke RSI ya. Jadi beda total cara ngitungnya, tapi cara pakainya almost the same ya. Jadi kesannya di sini akan ada dua garis. Garis yang pertama adalah garis merah ya, dan garis kedua adalah garis hijau. Yang satu di atas dari 3,7, yang satu di bawah dari 1. Ini pemakaiannya sama aja kayak ini 70-30 kalau bahasa RSI-nya ya. Artinya di atas ini overvalued, di bawah sini undervalued ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kalau kita menggunakan MVRV, bisa dibilang kita cukup akurat di sini ya. Dia berhasil menunjukkan bahwa COVID crash kemarin 2020 Maret ini adalah suatu momentum yang bagus untuk kita akumulasi. Dan buat lo yang akumulasi di Maret 2020, bahkan dalam kondisi market yang sudah berantakan seperti sekarang pun, lo masih profit 3x, sekitar 3x-an ya. Jadi that's really good ya. Nah, selain dari itu, kalau lo TP di tempat saat dia menunjukkan overvalued pada Januari tanggal 8, lalu Februari pertengahan, dan Maret di tanggal 13 ya, lu harusnya sudah dalam kondisi yang sangat profitable. Lu di sini ambil posisi di 5 ribuan, TP pertama di 40 ribu, TP kedua di sekitar 50 ribuan, dan TP ketiga di sekitar nyaris 60 ribu. Ya, jadi harusnya ya bisa dibilang ya lu TP nyaris di pucuk ya, which is really good ya. Nah, sekarang seperti pembahasan DCWT kita, bukan DCWT, tapi on-chain kita kemarin-kemarin, kita dalam keadaan yang di bawah dari 1, alias kita dalam keadaan undervalued, walaupun sudah beberapa bulan. Nah, kemarin enaknya di sini langsung naik ke atas. Di sini ya kita sebenarnya enak juga sih dikasih kesempatan untuk akumulasi lebih panjang. Tapi seringkali kita deg-degan nih, aduh ini naik lagi nggak? Gitu. Tapi sekali lagi, secara MVRV-nya yaitu adalah rasio antara coins market cap dengan realized cap, ini menunjukkan bahwa kita sedang dalam keadaan undervalued. Tapi lagi-lagi untuk angka detailnya, gue selalu campurkan dengan DCWT. Ya, jadi buat lo yang belum nonton DCWT, bisa coba nonton, itu gue akan update almost daily lah. Ya, bisa dibilang nyaris setiap hari gue akan upload seperti apa secara TA-nya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan sampai berpikir seperti ini. Wah, Bang Toshi bilang nih di bawah dari 1 nih MVRV-nya. Gadein rumah gadein mobil katanya bagus buat akumulasi. No, ya sekali lagi. Yang lebih penting daripada TA, on-chain, atau ilmu apapun dari trading adalah risk management. Kalau lu sampai melakukan itu, artinya lu secara resiko nggak bisa dijaga gitu, atau lu nggak bisa menjaga resiko. And that's bad.
Apapun itu, jangan pakai uang panas. Karena walaupun benar, lu bisa profit banget kalau ambil posisi di sini. Tapi karena pakai uang panas, ujung-ujungnya bukannya lu bisa profit, malah harus di cut loss. Karena harus bayar ini, bayar itu. Ya, jadi sekali lagi, cara paling benar adalah lu sisihkan dari penghasilan lu sesuaikan dengan kondisi keuangan. Misalkan gini, lu punya anak, misalnya lu udah punya anak 3 atau 4 begitu ya. Jangan sampai kesannya, oh gue sisihkan 70% dari penghasilan gue. No, ya jangan seperti itu. Mungkin bisa lebih konservatif, 5%, 10% maksimum mungkin. Nah, buat lu yang mungkin masih muda nih, masih muda, banyak buang-buang duit, keseringan ngafe. Nah, lu bisa sisihkan tuh duit kafe lu, geser masukin ke BTC saat masa-masa seperti ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain-nya. Sekali lagi buat lu yang pengen tahu detail harganya di mana, ya bisa ikutin DCWT kita yang kita akan update daily. Dan bagi kalian yang baru mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang berencana untuk buka akun di beberapa exchange, bisa juga klik link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi dengan lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.